Jadi kalau tubuh itu, kata Rasul, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhum ba'da. Orang beriman dengan orang beriman lainnya itu bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan sebahagian akan sebahagian yang lain. Jadi bangunan. Jadi kalau roboh satu bangunan, kekuatan bangunan yang lain itu akan berkurang. Jadi kita jago bangunan bagaimana supaya jangan roboh. Kemudian kata Nabi, la falaha illa bil quwwah wa la quwwata illa bittihadah ittahidu. Tidak bisa dicapai satu kemenangan tanpa dengan kekuatan. Kekuatan tidak akan bisa terwujud tanpa dengan kebersatuan. Ittahidu, bersatulah kamu, kata Rasulullah. Di dalam meraih kebersatuan itu, cari persamaan, lupakan perbedaan. Andaikan ada perbedaan di antara kita, jangan akhiri dengan permusuhan, tapi akhirilah dengan senyuman. Contoh, Imam Maliki itu gurunya Imam Syafi'i. Jadi guru murid. Dimulai dulu dari bawah. Imam Bukhari berguru kepada Ahmad bin Ambal. Ahmad bin Ambal atau Imam Ambali berguru kepada Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Muhammad bin Idris As-Syafi'i berguru kepada Malik bin Anas. Malik bin Anas berguru kepada Abu Sinat. Abu Sinat berguru kepada Ahad. Ahad berguru kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah berguru kepada Rasulullah. Rasulullah mendapat berguru kepada malaikat Jibril. Jibril mendapat wahyu dari Allah, sampaikan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu guru murid. Jadi antara guru dengan murid, Imam Maliki dengan Imam Syafi'i itu pernah berselisih pendapat perkara rezeki. Kata Imam Maliki, wahai Syafi'i, rezeki ini kalaulah dek kita de Allah, itu tidak perlu kita bakar jolek. Kita tanam saja di rumah, tidak perlu bau sawo. Kece Imam Syafi'i tidak bisa ya. Walaupun rezeki kalau dijamin Allah untuk kita harus bakar jolek. Oh, tak bisa Syafi'i. Kalau lah rezeki dia awak, kenapa karajo jole dua jelah. Oh, tak amuh dah ya. Nasi na terletak di muka ku, tak bakarajo menyuap, tak bisa dah. Oh, tak amuh dah Syafi'i. Kalau lah dia awak, tanang jelah. Batikai pendapat antara guru dengan murid. Alun putus paretongan, Imam Syafi'i minta permisi pulang. Pergi pulang. Pas menuju ke rumah, nampak orang sedang ke sawah. Ditolong di Imam Syafi'i orang di sawah. Sehari itu sampai sore. Setelah selesai Imam Syafi'i mau pulang, datang orang punya sawah. Mam, kau gaji imam dan sehari itu. Diterima di Imam Syafi'i gaji itu, inyo mengecek. Sebenarnya rezeki kode Allah lautu ambo. Tapi andaikan ambo nak bakarajo tadi menolong orang di sawah, yang pitih ko nak katibo ka ambo. Berarti iyo di karajo-jo dulu mako dapet. Ambo batu Imam Maliki salah. Ambo nak pai pulang do sebelum diselesaikan ini dengan Imam Maliki. Balik lagi Imam Syafi'i ke rumah Imam Maliki. Sebelum sampai ke rumah Imam Maliki, Imam Syafi'i membeli anggur 1 kilo. Karena guna anggur untuk gurunya Imam Maliki. Dia bertekad selisih pendapat, tapi dan guru tetap jual di balian. Atau itu nanti dikecekkan rasa satu, rasa persaudaraan. Jadi dibawa di Imam Syafi'i anggur 1 kilo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Sia ambo Buya Syafi'i. Apo juo de ang kulay kamari coba lihat. Manjalehan kaji pagi tadi Buya. Baca lehnya kironyo ambo batuo Buya salah. Bahasa lah ambo antarimola de Buya dulu anggur kuah. Ku anggur sakilo ambo bali untuk Buya kau. Alhamdulillah. Silakan duduk Syafi'i. Ba'a batuang kau, ba'a pulau salah ambo. Tolong tarangan ini. Koma Buya piti. Ambo tahu itu pitinya. Sejak dulu ambo lah tahu itu piti. Akabanyo Syafi'i. Yang piti kude Allah Buya, ikulah rezeki ambo bah. Betul. Tapi kuda bakarajo ambo tadi menolong orang di sawah. Yang piti kuda katibo kambo. Kan iyo bakarajo juo dulu mako dapet rezeki. Galak Imam Maliki. Memang batu ang kau Syafi'i. Dek bakarajo daudu mako dapet rezeki. Tapi nanamodo dua jo saja tadinya. Tibojo anggur sakilo kamari. Galak pulo Imam Syafi'i. Jadi Maliki galak, Syafi'i galak. Boleh selisih pendapat, tapi jangan akhiri dengan permusuhan, tapi akhirlah dengan senyuman. Jadi kalau kita yang dengar, mana yang kita ambil? Betul kedua-duanya, tapi lihat situasi dan kondisi. Hal ini disarah di dalam kitab Al-Hikam, Sarah Mutu Malikan Al-Hikam, Syekh Abdul Fadl Muhammad bin Ahmad bin Athaillah As-Sankandari. Beliau pernah berkata, apa kata beliau? Makam itu terbagi dua. Yang pertama makam tajrid, yang kedua makam asbab. Apa yang dikatakan makam tajrid? Semata-mata datang dari Allah tanpa berusaha, ibaratkan ulah cinto bani. Kalau sudah sampai makam kita di makam tajrid, maka betul pendapat Imam Maliki, kita tidak perlu berusaha lagi. Duduk aja lah, tibo. Tapi ada juga makam yang kedua, yaitunya makam asbab. Makam asbab ini basabab mako menjadi babiji makonyo tumbuh kulu sayin bisababi. Kalau seperti ini wajib kita berusaha maka dapat rezeki. Kalau masih disiko makam kita baru, maka betul pendapat Imam Syafi'i. Jadi saya lihat makam kita masing-masing. Ikolah jaleh makam ba usawo jo baru abananyi jo pangke di Imam Maliki. Ajar di buwe. Kurui galang-galang dalam parui. Picayolah. Ndak bakal jo bang. Awak tajerit jelah. Takah Imam Maliki. Ajar di buwe. Jadi maksudnya di siku apa? Setiap darah kita kok yang mengalir di dalam tubuh, jangankan membentuk satu organisasi, di satu rumah pun satu ayah satu ibu masih ada perbedaan satu darah yang mengalir di dalam tubuh anaknya. Apalagi berbagai macam darah kita aduk menjadi satu bernama insan PKBP. Pasti ada tinggi, pasti ada rendah. Tapi tolong, kembalilah kita kepada hal yang seperti tadi. Silakan ada perbedaan di antara kita, tapi tolong akhiri dengan senyuman, jangan akhiri dengan permusuhan. Perbedaan itu adalah rahmat. Sewaktu kita mempunyai lawan, jangan anggap lawan itu musuh. Tapi lawan itu adalah membolehkan kita ikut di dalam permainan. Main bola kalau tidak ada lawan tidak bisa main. Kalau seorang saja. Baik tujuh main poli, baik tujuh main bulu tangkis, kan ya? Karena lawan itulah mangkuado sistemnya menang atau kalah. Bagi yang menang, lawan ini bukan musuh, lawan ini teman. Dek namuah lainnya kalah maka sampai awak menang. Kunak namuah orang kalah berarti awak kalah. Nggak jadi awak menang, kan ya? Berarti karena lawan itulah kita bisa menjadi menang. Berarti penyebab kita tuh menang karena lawan kau tadi bukan musuh,
lawan membolehkan untuk berkompetisi. Jadi lihatlah, setelah main bola selesai, itu salam-salaman. Setelah main poli, salam-salaman. Walaupun ada yang menang, ada yang kalah, tapi disitulah letaknya bidua lalu kiambang batawi. Kala 5 tahun bidua lalu kiambang dak yo mau batawi. Kiambang ada tidak. Maksudnya apa? Di sekolah kita meresekkan di dalam diri awak. Satu. Kemudian alam takambang kaganti guru. Rambut awak sendiri kalonyo panjang. Ado kalonyo, ado bantuannya agak kurang tasike atau namanya kusui. Lai awak nang punyo rambut, lai rambut awak sorang nang kadia behan kama awak pai rambut tu maikui lai adoh jo kusui. Iya apa indah? Kadang-kadang alun basike rambut alah di bawah jo rambut kusui bakarajo. Lai jo awak kama pai tarui. Lai awak nang punyo rambut namuah jo kusui. Tapi yakinlah, pantang kusui indak selesai pantang karuah indak kadani. Kalau dibawa dengan rancak dan basanang-sanang. Ambil sike adoan kacamin mungkuawa adi sike rambut itu rancak-rancak. Insya Allah mudah-mudahan kuinda amuah jo rancak adi cari namia rambut adi mia alo sakete supaya batabah lancar awak manike. Kalau kita namuah manike, nampal yang bahaya adalah setelah rambut kusui ndak do baniat awak untuk manike. Atarimo kusui ko tadi sedang di zahir pun kusui apalagi di batin. Di sekolah jamaah atau sanak saudara sekalian, kita membentuk di dalam diri kita, setiap kita kok ada kelebihan, ada kekurangan. Seorang murid, seorang guru berbicara, kalau nak dia mau nak kepadai murid, sebelum guru itu berbicara, tolong stop dulu. Kalau nak ada murid, ada nak diajar guru kau. Jadi walaupun seorang guru mengajari murid, andaikan murid ndak taulang kaji guru kon. Jadi nasabanay nama jasia disikum mangko talabuh bahasonyo malin guru karano dek murid santiang murid karano dek guru. Aduh jura mengecek tua guru de podo murid samalam. Isinya ditalaah malam kini dia giang ka murid besok. Kan dia samalam dia tu. Kesimpulannya kita kok ndak boleh dah tinggi menenggi gadang menggadangkan. Sebab setiap sesuatu itu ada kekurangan, ada kelebihan. Orang kayo santiang pitih banyak namuah magiah kunda amuah juga menerima punan wa agiah Contoh saklabah. Saklabah diberikan zakat ke Abu Bakar, ditolak di Abu Bakar. Diberi ke Umar, ditolak di Umar. Akhirnya saklabah mati pasik. Pasik nak namuah orang menerima zakatnya. Jadi belum tentu siapa yang sebenarnya yang bermanfaat di sisi Allah. Tapi yang jelas Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia. Jadi kita di PKBP, ketuakah yang paling bermanfaat? Belum tentu. Kunda ada orang membuat naya kopi, nak ketua nak bisa minum kopi. Berkemungkinan lebih dipandang orang itu menurut Allah dari ketua. Wakil ketuakah yang bermanfaat? Belum tentu ketimbang daripada anggota. Kunda ada anggota meletakkan kursi di muka, adi mana wakil ketua kedua. Kan ya udah? Ketua-ketua yang lainkah yang paling bermanfaat? Belum tentu. Jadi kesimpulannya apa? Di dalam PKBP kok kita bekerja sama. Lah,
Walaupun istilahnya nak kecek gulo inyo namani, nak kecek masin, nak kecek garam inyo namasin, nak kecek lado inyo nampade, itu betul kedua-duanya, tapi letakkan sifatnya masing-masing. Letakkan. Jadi kesimpulan di dalam pengajian kita kini kok adalah sesuai dengan momen kita meraih rasa persaudaraan. Itu tidak bisa dengan kata-kata tanpa dengan afsaul lisan. Afsaul afdalu min lisanil maqal. Jadi perkataan perbuatan itu lebih afdal daripada perkataan. Jadi ibda binafsi, mulai dengan awal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam ukhuwah persaudaraan itu, saudara itu menurut akidah. Persaudaraan seakidah kalau dijalin satu ukhuwah itu lebih kuat dan lebih dekat daripada hubungan tali darah, tapi tidak satu ukhuwah dan satu akidah. Walaupun kini kuawak baradia kakak kanduang, tapi cara persiawak dengan mereka berbeda. Sementara kita kok diraih ukhuwah persaudaraan persahabatan dalam satu wadah, tapi rasa persaudaraan tetap sama akidah itu lebih dekat di padang Allah ketimbang daripada saudara kandung walaupun tali darah. Jadi di situ yang dikatakan al-mu'minuna ikhwah, orang beriman itu adalah bersaudara. Tapi kadang-kadang sebagian, kalau kita tidak bersandi dengan Al-Quran dan hadis, banyak kadang-kadang manusia ikut dan lupa. Suatu contoh ibu bapak, kita babatang durian di rumah, pas tengah malam durian jatuh, awak mencari tanpa basenter, ilia mudia mencari durian dado dapet, tima kolah durian kau. Akhirnya pai ke rumah ambil senter, dibawa senter ke belakang rumah mencari durian, ndak bara lamo tas senter durian kau. Pas tas senter durian dikaja diambil, sudah diambil dibawa senter diletakkan durian dimakan. Ndak aduh baca liat senter kola ibu bapak. Padahal mangko kan nampak durian tadi de apa? Dek karano cahayo senter, tapi dek daro mencaliak durian lupo kapado senter yang menerangi. Aiku naidak mulia kita pabue di dalam persahabatan dan persaudaraan. Inyo ko dape awak baa simpang ampe suko mananti padang tujuh mako pinaga. Ube laki pinyaki pai jan sampai lupo jotokan tawa. Maka suitnya karena senter namanya senter tadi, walaupun tujuan awak durian. Iya toh? Karena aiko dek darok menceliak durian, asenter baca pak anjole kanu durian ada pe. Padahal mangko sampai nampak durian itu karena dek senter. Andaikan senter ko bangi kawa, nyo putihkan bola nyo sakatiko itu, jatuh durian beko ciek lagi. Yua kita cari kan itu tapi senter ko kelebihannya. Walaupun inyo di pagunuan sakatiko itu, na senter ko ndak panah inyo tu otasingguang. Na senter ko ndak panah inyo ko sampai ati. Walaupun setiap di pagunuan, ambo di pagunuan, memang ambo gunung itu pulau nak kecil senter. Ambo ndak bisa dimakan dah, ambo ndak bisa diminum dah, ambo ndak bisa diandung dah. Ayo gunung itu cie jenya. Apabila orang lah sase ama original lah ambo gunanya kan itu nak kecil senter. Jadi de awak jamaah dan persaudaraan sekalian disiko paralu kita menjago baik nan dia teh maupun nan di bawah.
Onde na kece padi setelah nyobone. Alangkah santiang nyawa babuah dia teh. Jan dulu lante hangan. Santano nda ado tanah bagi tumbuh. Nang padi ko na jadi gadang. Berarti paguno urang na di bawah. Iya tak? Jadi nang tanah pun minta terima kasih puno kadake batang kayu narindang. Andaikan dak rindang batang kayu ko tadi, hujan jo paneh ditangguang di tanah di bawah. Tapi dek rindang daun kayu, paneh banari nan tanah tetap jo batang. Kesimpulannya awak ba'a, lindung melindungi, jaga menjaga. Itulah terwujud insya Allah perasa persaudaraan antara kita di dalam satu wadah namanya PKBP. Ibu bapak rahimakumullah, memang mencari contoh karena sudah mencari tuah kanan mana kita cari di dalam Al-Quran, kita sigi hadis Rasulullah, kita lihat perjalanan para ulama-ulama sebagai warasatul anbiya menjadi suri tauladan bagi kita.